Nah, kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih pagi hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami di ruangan gereja ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan hati-Mu, dan hari ini biar kami Tuhan duduk diam, bersekutu dengan Engkau, menikmati cinta-Mu, menikmati kasih-Mu, dan kami juga menikmati kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Monica. Urapi setiap kami Tuhan, dan ambil alih take over Roh Kudus, ambil alih ruangan ini, ambil alih ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mau ada satu lagu dulu atau langsung? Langsung saja, Pak. Tidak ada. Langsung saja, Ibu. Langsung saja, Ibu. Langsung saja. Silakan. Iya. Shalom semuanya. Halo. Suara saya kedengeran ya? Maaf, suara saya lagi agak-agak serak. Kedengaran. Oke. Shalom semuanya. Saudara, pernahkah saudara bertanya, kenapa doa-doa saudara itu belum dijawab? Pernah nggak bertanya seperti itu sama Tuhan? Pernah. Nah, hari ini kita belajar bagaimana doa itu yang berkuasa, bagaimana doa itu yang dijawab oleh Tuhan. Doa itu apa sih doa? Ada yang tahu nggak apa itu doa? Komunikasi dengan Tuhan. Yes, doa itu adalah cara komunikasi kita sama Tuhan. Tuhan itu kan Bapa kita ya, dan kita itu anak-anaknya. Jadi, lewat doa ini kita bisa mengungkapkan apa itu isi hati kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, semua permohonan kita kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita bisa mengungkapkan semua keinginan kita kepada Allah di dalam doa. Nah, banyak seringkali kita itu mendengar doa orang-orang itu, kita mendengar kesaksian bagaimana doa orang-orang itu dijawab. Misalnya ada yang doa untuk sakitnya, Tuhan menyembuhkan. Kemudian ada yang berdoa, mereka minta anak, dikabulkan oleh Tuhan. Nah, tetapi kenapa banyak anak Tuhan yang berdoa, tetapi doanya itu tidak dijawab? Atau lebih tepatnya belum dijawab oleh Tuhan. Kita belajar hari ini kenapa doa-doa kita itu seperti tidak ada kuasanya. Sekarang kita buka di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Saya 59 ayat 1 sampai 2. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ya, amin. Ya, sudah ya. Ayo dibaca, saudara-saudara. Ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan kedengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ia segala dosamu. Nah, amin. Di dalam ayat itu dikatakan Tuhan itu tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan itu apa? Dosa kita kan? Ya. Apa itu dosa? Dosa itu ketidaktaatan kita kepada perintah Tuhan. Misalnya di dalam perintah Tuhan, jangan mencuri, jangan berzina, dan kita masih melakukan, itu dosa. Kemudian kan dikatakan juga perintah Tuhan, jangan membunuh. Mungkin kamu nggak membunuh, tapi waktu kamu membenci saudaramu, Tuhan berkata kamu adalah pembunuh manusia. Jadi
mungkin kamu tidak benar-benar membunuh, tapi waktu kamu membenci saudaramu dan tidak mengampuni, tidak membereskan masalah ini, maka kamu adalah pembunuh di mata Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan itu dikatakan kita ini adalah hiduplah oleh roh. Kita ini kan manusia roh. Hiduplah oleh roh, bukan menuruti keinginan daging. Karena barang siapa menuruti keinginan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kalau hidup kita masih menuruti keinginan daging itu dosa nggak? Dosa. Ya, itu yang membuat doa kita itu tidak ada kuasanya. Mari cek di dalam diri kita, apakah setiap doa-doa kita itu sudah dijawab oleh Tuhan? Atau ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan? Saya itu pernah mengalami di mana saat doa-doa saya itu tidak dijawab Tuhan. Lama, bertahun-tahun saya mengalami itu. Saya lihat orang lain doa, berapa hari langsung dapat terobosan. Tapi kok saya merasa, saya sudah berdoa lama tidak pernah ada jawaban. Sampai akhirnya Tuhan itu membongkar hidup saya. Kan firman Tuhan mengatakan, hormati ayah ibumu. Saya tidak bisa menghormati ayah ibu saya. Karena buat saya mereka itu terlalu menyakiti saya. Nah, mereka secara fisik ada, tetapi saya seperti hidup sendiri tanpa figur mereka. Dulu ya, kalau lihat teman-teman saya punya keluarga harmonis, ayah dan ibu, itu bikin iri saya. Saya sering bertanya, Tuhan, kenapa saya nggak punya keluarga seperti mereka? Kalau ayah saya kan nggak tahu di mana, maksudnya meninggalkan saya, tidak bertanggung jawab. Nah, ibu saya ada, tapi yang saya rasakan cuma dia hanya menyakiti saya lewat perkataan dan perbuatan. Itu dulu yang saya rasakan. Sampai suatu ketika saya bertobat. Saya itu tahu, kita itu sebagai anak Tuhan harus mengampuni. Saya belajar mengampuni mereka. Saya mengampuni ayah saya mengampuni ibu saya. Dari dulu mungkin saya nggak pernah ketemu ayah saya. Sekarang kalau ayah saya telepon, karena ayah saya di luar kota ya. Kalau ayah saya telepon, ngajak pergi makan atau nemenin dia atau minta antar ke airport gitu, saya pasti temenin. Tapi ya udah sebatas itu. Saya bahkan nggak pernah telepon ayah saya untuk menanyakan kabarnya. Tapi setiap bulan itu dia pasti yang menelpon saya kalau mau ke Jakarta dan nanya mau dibawain apa gitu. Tapi saya nggak pernah boro-boro mendoakan. Saya nggak punya hati untuk menelpon menanyakan kabar. Kemudian juga dengan ibu saya. Kita satu rumah, tapi kita nggak pernah bicara. Menurut saya sudah mengampuni. Tapi kita itu kalau komunikasi hanya via WA. Karena saya tahu setiap bicara sama ibu saya, ujung-ujungnya itu berantem. Dan dia akan marah-marahin saya. Jadi sebelum saya disakiti, lebih baik ya udah, saya nggak mau deket-deket. Kita cukup bicara via WA. Jadi kalau dia marah-marah, saya bisa delete. Tapi kan kalau kita berhadapan muka kan nggak bisa. Saya bisa terpancing untuk emosi. Menurut saya, yang saya lakukan itu sudah benar. Gitu. Tapi suatu waktu itu, Tuhan tuh jadi lagi di dalam gereja, ada khotbah tentang karakter, membahas tentang trauma-trauma. Jadi, waktu itu saya bertanya dalam hati saya itu, Tuhan, kalau saya sudah mengampuni, tapi saya nggak mau deket-deket, saya nggak mau ketemu orangnya, males lah gitu. Apakah artinya saya sudah mengampuni? Dan waktu itu Tuhan bilang, belum, kamu belum mengampuni. Kemudian saya bergumul, saya tahu doa saya itu terhalang karena saya belum mengampuni sepenuhnya seperti yang Tuhan mau. Saya nggak bisa hormat sama orang tua saya. Saya minta Tuhan, tolong saya. Saya mau ikut apa kata Tuhan. Saya mau tahu sejauh mana saya harus mengampuni. Sampai akhirnya Tuhan itu membongkar hati saya. Sampai akhirnya saya sembuh dan saya benar-benar bisa mengampuni kedua orang tua saya. Saya bisa punya hati berdoa untuk mereka supaya mereka diselamatkan. Waktu saya benar-benar mengampuni, di mana hubungan saya sama ayah saya sudah lebih baik. Saya bisa menelpon, menanyakan kabar, bahkan berdoa untuk
beliau. Dan hubungan saya dengan mama saya sudah jauh lebih baik. Kita bisa duduk berdua, makan bersama, juga ngobrol. Waktu saya benar-benar sudah mengampuni mereka, saya bisa hormat sama mereka. Itu kan dosa saya selesai ya. Itu baru namanya saya lihat doa-doa saya itu dijawab sama Tuhan. Satu persatu dijawab sama Tuhan. Doa saya itu seperti punya kuasanya. Saya doain anak saya yang sakit bisa sembuh. Kalau dulu boro-boro doain orang. Saya doain sendiri sakit aja nggak sembuh-sembuh. Tapi waktu saya benar-benar selesai dengan dosa saya udah nggak ada penghalang lagi sama Tuhan. Jadi, apapun yang saya doakan itu dijawab oleh Tuhan. Sekarang saudara tanya sama Tuhan, apa yang menghalangi saudara dengan Tuhan? Dosa apa yang saudara belum selesaikan? Mungkin saudara seperti saya, tidak menyadari kalau itu masih dosa di hadapan Tuhan. Tapi minta Roh Kudus singkapkan, supaya tidak ada lagi penghalang antara saudara dan Tuhan. Sehingga doa-doa saudara itu ada kuasanya. Doa-doa saudara itu dijawab oleh Tuhan. Kemudian di dalam Filipi 4 ayat 6. Kita buka ya di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Ayo mari baca sama-sama. Amin. Nah, saya bacakan dalam versi BIMK. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Nah, kemudian di Markus 11 ayat 24, Markus 11 ayat 24, ayo dibacakan. Amin. Nah, jadi waktu kita berdoa, dikatakan kita itu harus percaya bahwa kita akan menerimanya dan kita telah menerimanya. Jadi nggak ada ketakutan, tidak pakai khawatir. Nah, ketika kita berdoa nih sama Tuhan, seringkali kan kita berdoa, meminta. Tapi setelah itu kita khawatir. Betul kan? Kita masih khawatir. Itu malah kita tidak terima apa-apa. Kalau kita masih khawatir. Nah, kalau di dalam Mazmur 55 ayat 23, kita buka ya, Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi kan dalam firman ini dikatakan, serahkan dulu khawatirmu kepada Tuhan, baru Tuhan itu memelihara kita. Waktu Tuhan suruh jangan khawatir, kita masih khawatir, artinya kan kita nggak taat firman. Itu juga dosa kan? Kekhawatiran itu juga dosa kan? Nah, kalau kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita, Tuhan bisa pelihara kita nggak? Nggak bisa. Nah, waktu kita berdoa itu percaya bahwa kamu itu sudah menerimanya. Itulah yang namanya iman. Contohnya adalah Abraham. Tuhan berkata bahwa Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan membuat banyak keturunan Abraham seperti bintang di langit. Walaupun umur Abraham itu sudah 100 loh, sudah 90 hampir 100. Dan Sarah itu sudah berumur 90. Rahimnya sudah tertutup. Tetapi Abraham itu tidak pernah meragukan Tuhan. Abraham itu percaya penuh. Kita buka di dalam Roma 4
ayat 18 sampai 22. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Ayo mari kita baca. Namun Abraham berharap Allah dan percaya bahwa ia menjadi bapa dari bangsa seluruh yang ia dikirkan dan demikianlah dengan keturunan. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun yang mengatakan bahwa umurnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, dia tidak bimbang karena kita percaya malah dia berkuasa dalam imannya dan dia membiarkan Allah. Ayat 21, dengan keyakinan banyak bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Ayat 22, karena itu hal ini bisa ditunggang kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23, amin. Sampai 22, Pak. Ya, amin. Nah, kalau dalam ayat 20 itu, dalam versi FIYH dikatakan begini, tetapi Abraham itu tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah. Imannya tumbuh semakin teguh dan ia memuji Allah atas berkatnya itu, bahkan sebelum berkat itu diterima. Abraham itu nggak pernah khawatir. Walaupun kenyataannya itu mustahil. Tidak memungkinkan Abraham untuk punya anak, udah umur segitu. Tapi Abraham itu tidak melihat dengan faktanya. Dikatakan malah iman Abraham itu semakin teguh. Bahkan Abraham itu memuji atas berkat Tuhan sebelum berkat itu diterima. Karena imannya, maka Tuhan melihat itu sebagai kebenaran. Dan Tuhan melaksanakannya. Kita itu harus punya iman seperti Abraham. Di mana kita percaya penuh sama Tuhan, tidak melihat faktanya, tidak melihat keadaan kita. Contoh, kalau misalnya kita mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik, atau kesehatan yang tidak baik, kita bawa masalah ini ke Tuhan. Kita berdoa ke Tuhan, kita bilang gini, Tuhan, memang aku lagi punya masalah ekonomi. Aku nggak punya uang, Tuhan. Tapi Engkau Bapakku yang baik. Aku percaya walaupun kondisi ekonomiku tidak baik, firman-Mu bilang, Engkau Tuhan yang selalu menyediakan apa yang aku butuhkan. Waktu kita menceritakan pergumulan kita kepada Tuhan, dengan roh iman ya, dan kita belajar melihat dengan mata iman, bahwa Bapa itu selalu mencukupi, bahwa kita itu sudah menerima semua jawaban doa dari Tuhan. Waktu kita tidak fokus dengan faktanya, tapi kita lihat Bapa yang selalu menyediakan, maka doa-doa kita itu terjawab. Nah, waktu kita bisa melihat dia Bapa yang menyediakan, kan dari kita damai sejahtera, mulut kita itu keluar kata-kata iman. Sehingga iman kita itu semakin bertumbuh. Sehingga waktu kita berdoa, memperkatakan firman, ucapan kita itu ada kuasanya. Kan di Amsal dikatakan seperti ini, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi waktu mulut kita itu dipakai untuk memperkatakan kata-kata iman, bisa menghadirkan kehidupan. Maka iman kita akan muncul, karena iman itu kan timbul dari pendengaran. Waktu iman kita muncul, iman kita bertumbuh, itu membuat emosi kita yang dari takut, khawatir, menjadi damai, sukacita. Saat perasaan kita sudah damai, sudah sukacita, ketika kita memperkatakan janji Tuhan, maka ada kuasa penciptaan. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada? Kesehatan tidak ada, menjadi sehat, sembuh. Pernah nggak saudara ini baru kelar doa ya? Contoh meminta sesuatu. Baru berdoa. Amin. Itu langsung muncul suara intimidasi. Yang membuat kita itu bimbang. Ujungnya setelah berdoa, kita itu jadi khawatir. Bukan jadi damai. Ini dulu sering saya alami. Jadi waktu saya punya kebutuhan, misalnya ya untuk bayar sesuatu, uangnya belum ada. Saya doa nih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang menyediakan. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Saya berdoa. Aku percaya pada waktunya
Tuhan akan sediakan. Amin. Baru kelar doa nih, itu langsung pikiran saya gini, tapi waktunya kan tinggal 5 hari lagi. Uangnya gede banget loh. Berapa hari lagi harus bayar, uang dari mana? Itu langsung pikiran saya bermain-main seperti itu. Apalagi iblis juga mengintimidasi. Doa kamu tuh nggak akan dijawab. Kan kamu habis marah-marah. Kan kamu habis melakukan dosa. Ini sering saya alami dulu. Saya berdoa memperkatakan firman, baru selesai, saya udah khawatir. Dan benar pada hari H, doa saya tidak terjawab. Pertolongan Tuhan tidak ada. Itu bukan salah Tuhan, itu salah saya. Karena waktu saya berdoa, saya tidak percaya penuh. Tapi saya khawatir. Saya malah sepakat dengan ketakutan saya. Saya bukan melawan intimidasi, tapi saya malah sepakat dengan ketakutan saya. Nah, tapi begitu saya mengerti, waktu intimidasi itu datang, saya perkatakan firman, saya balikan dengan firman. Tidak, Allahku akan memenuhi semua kebutuhanku. Setiap khawatir saya perkatakan firman itu. Baru saya bisa melihat doa-doa saya itu dijawab sama Tuhan. Dan benar Tuhan itu selalu menyediakan buat saya tepat pada waktunya. Makanya saudara, waktu saudara itu berdoa, bagaimana doa saudara itu ada kuasanya? Percaya penuh. Tidak khawatir, tidak pakai takut. Kemudian saudara buka di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Baca sama-sama ya. Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka itu menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota sampai ayat 8. Amin. Kalau dalam versi FIH di ayat 1 dikatakan seperti ini. Pada suatu hari, Yesus itu menceritakan kepada murid-muridnya sebuah perumpamaan untuk melukiskan perlunya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan bahwa mereka harus tekun berdoa sampai ada jawabannya. Tuhan mengajarkan kita apa? Bertekun dalam doa. Doa terus sampai ada jawabannya. Kalau di ayat 7, dalam versi TSI dikatakan, kalau hakim yang jahat pun mau menolong perkara janda tadi hanya karena dia terus meminta, pastilah Allah akan menolong umat pilihannya sendiri apabila kita terus memohon kepadanya. Dia akan menjawab menunda-nunda. Nah, saudara lihat, hakim yang jahat aja akhirnya mau menolong si janda karena apa? Dia terus meminta. Apalagi Tuhan. Tuhan itu kan Bapa kita. Dia Allah yang baik. Dia tidak akan menunda menjawab doa kita. Tetapi masalahnya, banyak dari kita doa sehari, 2 hari, sebulan, setahun, kita sudah berdoa.
tapi kita belum melihat hasilnya, kita sudah nggak mau berdoa lagi. Kita menyerah. Misal, kita mendoakan anggota keluarga kita supaya bertobat. Kita sudah doakan lebih bertahun-tahun mungkin. Kok hidupnya tidak ada perubahan ya? Hidupnya makin menjadi-jadi. Itu yang membuat kita, ya udahlah, mungkin memang dia nggak bisa bertobat. Nah, kita itu tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menunda, tapi Tuhan tahu kapan waktu yang terbaiknya untuk menjawab doa kita. Saudara pernah dengar kisah Daniel? Nah, Daniel itu seorang yang taat sama Tuhan. Dia berdoa sehari itu 3 kali. Waktu dia berdoa dan berpuasa, Daniel juga tidak langsung mendapat jawaban dari Tuhan. Dikatakan bahwa Daniel itu sedang doa puasa itu 21 hari. Setelah 21 hari, itu seorang malaikat menghampiri Daniel dan berkata bahwa ada yang menghalangi jawaban doanya, yaitu pemimpin kerajaan Persia. Berdiri menghalangi malaikat Tuhan nih yang membawa jawaban doa untuk Daniel. Nah, kemudian pada akhirnya datanglah malaikat Mikael memang menolong Daniel, barulah Daniel mendapat jawaban doanya. Sebenarnya itu Tuhan itu sudah mendengar, bahkan mengirim jawaban untuk kita tuh di hari kita pertama berdoa seperti Daniel. Tetapi kita belum mendapat jawabannya karena ada iblis yang menghalangi jawaban doa kita. Iblis itu akan berusaha keras supaya kita tidak mendapat jawaban doa. Supaya kita berpikir, oh doa kita tidak dijawab nih sama Tuhan. Tuhan gak sayang nih sama saya. Iblis akan membuat kita itu merasa doa kita itu seperti sia-sia. Sehingga membuat kita itu tidak mau berdoa lagi. Atau marah sama Tuhan. Makanya apa yang saudara doakan, mungkin sudah lama, sudah bertahun-tahun. Tapi kalau memang belum ada jawabannya, terus berdoa. Jangan pernah berhenti. Sampai saudara mendapatkan jawaban doa itu. Coba bayangkan kalau Daniel itu berhenti berdoa di hari ke-20. Daniel nggak akan dapat apa-apa. Kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15. Ya, bacakan. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Dikatakan jika kita tinggal di dalam Tuhan, minta apa saja, kamu akan menerimanya. Nah, masalahnya kita sering tidak di dalam Tuhan, makanya kita nggak terima apa-apa. Di dalam Yohanes ini kan dikatakan, di ayat 1-nya, itu dikatakan Tuhan itu adalah pokok anggur. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi pohon sama ranting itu menyatu nggak? Jadi satu kan? Kalau ranting itu tidak menyatu sama pohon kan rantingnya mati ya. Nah, apa itu tinggal di dalam Tuhan? Kita menyatu sama Tuhan. Kita tidak hidup lagi menurut keinginan kita sendiri, tetapi hidup di dalam keinginannya Tuhan, agendanya Tuhan. Jadi keinginan kita itu selaras dengan keinginan Tuhan. Kan kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, karena keinginan Tuhan itu sudah menjadi keinginan kita sudah menyatu sama Tuhan. Jadi doa kita pasti dijawab. Karena yang kita doakan itu keinginan Tuhan. Dikatakan Yesus itu kan pokok anggur, kita ranting. Jadi yang bertanggung jawab untuk memberi makan kepada ranting siapa? Pokok kan? Yesus kan? Pernah nggak ranting itu tuh minta makanan dulu kepada pokoknya? Nggak pernah. Itu udah otomatis pokok anggur itu menyediakan, mensuplai makanan kepada ranting. Jadi waktu kita hidup di dalam Tuhan, kita nggak perlu khawatir apapun. Karena semua yang kita butuhkan itu akan disediakan oleh Tuhan. Dengan catatan kita tinggal di dalam Tuhan. Bagian kita itu cuma menyatu sama Tuhan. Ini sama seperti kehidupan Adam dan Hawa ketika mereka di Taman Eden. Adam dan Hawa tuh nggak perlu apapun juga. Karena semua itu Tuhan sudah sediakan. Nggak pernah kan kita baca di ayatnya Adam meminta makanan kepada Tuhan? Enggak. Tuhan itu sudah menyediakan semua di Taman Eden, semua yang Adam dan Hawa butuhkan. Sama seperti kita.
Waktu kita tinggal di Taman Eden, kita tinggal menyatu sama Tuhan. Tuhan itu sudah menyediakan. Kita nggak perlu minta untuk semua kebutuhan kita. Baru setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden karena mereka berdosa, baru dikatakan dalam Alkitab apa? Mereka akan bersusah payah mencari nafkah. Itu yang akan kita jalani waktu kita itu di luar Tuhan. Kita akan bersusah payah. Tapi waktu kita di dalam Tuhan, semua sudah Tuhan sediakan. Nah, di dalam Efesus 1 ayat 3 itu dikatakan, Bapa di surga itu sudah menyediakan segala berkat rohani di dalam Kristus. Jadi bagian kita apa? Tetap ada di dalam Kristus. Bagaimana kita ada di dalam Kristus? Kita menjaga hati kita ini untuk terus antusias sama Tuhan, untuk terus menyala-nyala untuk Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita sudah nggak antusias lagi, doa udah males, baca Alkitab udah males, ibadah ngantuk, itu artinya kita udah nggak antusias lagi sama Tuhan. Artinya kita sudah tidak ada di dalam Kristus. Jadi waktu kita ada di dalam Kristus, semua yang kita butuhkan itu akan kita nikmati, akan kita terima, karena Bapa itu sudah menyediakan semua buat kita. Nah, semakin kita dekat menyatu dengan Tuhan, itulah yang namanya surga. Karena di mana ada Tuhan, yang ada tuh cuman kehidupan, tidak ada lagi kematian. Jadi, waktu kita menyatu sama Tuhan, itu semua aspek dalam kehidupan kita itu menjadi hidup. Keuangan kita hidup, kesehatan kita hidup, hubungan kita hidup. Tidak ada lagi kematian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekurangan, tidak ada pergumulan. Tetapi pastikan kita itu menyatu dengan Tuhan. Jadi apa yang kita doakan? Yang kita doakan itu firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada firman yang tidak digenapi. Tuhan itu setia menggenapi semua firman-Nya. Jadi waktu kita berdoa memperkatakan firman, semakin kita berdoa mendoakan ayat-ayat firman itu, semakin kita punya iman. Semakin iman kita bertumbuh. Karena waktu ada iman, ada upah dari Tuhan. Kita harus membuat firman itu terngiang-ngiang dalam hati kita, dalam pikiran kita, untuk kita patahkan setiap intimidasi iblis yang mengganggu dan melemahkan iman kita. Jadi sewaktu kita selesai berdoa, iblis itu pasti akan mengintimidasi kita, supaya kita itu tidak mempercayai Tuhan. Jadi waktu kita terus memperkatakan firman, kita bisa melawan intimidasinya. Nah, di dalam memperkatakan firman itu juga ada kuasa penciptaan. Seperti Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan berfirman kan? Dengan memperkatakan firman. Dari tidak ada, langit dan bumi menjadi ada. Nah, waktu saudara memperkatakan firman, itu saudara ada kuasa penciptaan. Bisa menciptakan apa yang tidak ada dalam hidup saudara menjadi ada. Contoh ketika Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Tetapi yang ada pada murid-muridnya itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Kemudian murid-muridnya itu membawa 5 roti dan 2 ikan ini kepada Yesus. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Sehingga apa? Cukup untuk memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Nah, Yesus menengadah itu apa? Yesus itu memandang Bapa, sedang berdoa, dan memperkatakan firman. Sehingga mujizat terjadi. Jadi waktu mulut kita digunakan untuk memperkatakan firman, iman kita tumbuh. Sehingga emosi kita dari takut, khawatir berubah. Menjadi kita damai sejahtera, kita sukacita. Sehingga kita itu bisa mengucap syukur. Pada saat itulah baru perkataan kita itu ada kuasanya. Kita bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada dengan doa kita. Jadi kalau selama ini saudara itu tidak mendapat jawaban doa atau belum, sepertinya doa-doa saudara itu tidak ada kuasanya. Mari cek hidup saudara. Apakah masih ada dosa yang menghalangi antara saudara dengan Tuhan? Baik itu kemarahan, kepahitan, kebencian, keinginan daging, hawa nafsu. Apa yang saudara belum selesaikan? Minta Roh Kudus itu menyelidiki hati saudara,
supaya kita nggak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Sehingga doa kita itu dijawab sama Tuhan. Kemudian waktu saudara berdoa, percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan telah menjawab saudara. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena itu hanya akan melemahkan iman saudara. Jadi waktu saudara imannya lemah, saudara takut, khawatir, saudara tidak terima apa-apa. Kemudian berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa sampai kita menerima jawabannya. Mungkin sudah sekian lama kita berdoa, tapi jangan pernah berhenti. Tuhan itu tidak pernah menunda untuk menjawab doa kita. Mungkin karena Tuhan lebih tahu kapan waktu yang terbaik untuk doa saudara itu dijawab. Dan mungkin juga ada yang menghalangi jawaban doa kalian seperti yang dialami Daniel. Kalau kalian berhenti berdoa, maka kalian tidak akan mendapat apa-apa. Jadi teruslah bertekun di dalam doa. Kemudian kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kita menyatu dengan Tuhan. Artinya sudah tidak ada lagi keinginan pribadi kita, agenda pribadi kita, tapi kita hidup dengan agendanya Tuhan, keinginannya Tuhan. Dan kalau keinginan Tuhan sudah menjadi keinginan kita, yang kita doakan itu kan keinginan Tuhan, pasti dijawab. Kemudian saudara berdoa dengan memperkatakan firman Tuhan. Karena waktu kita berdoa memperkatakan firman, itu ada kuasa penciptaan. Apa yang tidak ada dalam hidup saudara, kesembuhan, misalnya saudara sakit kan tidak ada kesembuhan ya. Perkatakan firman kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Tuhan, tubuh kita itu adalah bait Allah, sehingga tidak ada sakit penyakit yang bisa diam dalam tubuhku. Saudara perkatakan itu terus sampai kesembuhan itu terjadi. Misalnya saudara tidak punya uang, perkatakan firman tentang berkat. Allah sanggup memenuhi semua kebutuhanku menurut kekayaan dalam kemuliaannya. Dan bukankah Allah adalah Bapakku yang baik yang tidak pernah memberi ular kepada anaknya yang minta roti. Perkatakan itu sampai doa saudara itu dijawab. Karena Tuhan itu setia menggenapi firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus, selidiki hati kami. Apa dosa yang masih menghalangi kami dengan Tuhan? Selidiki kami ya Roh Kudus. Mungkin kami tidak menyadarinya, tapi biar Roh Kudus Engkau yang menyelidiki hati kami. Tolong kami Tuhan. Kami mau selesai dengan setiap dosa kami. Sehingga tidak ada lagi penghalang antara kami dan Tuhan. Sehingga doa-doa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan, buat kami percaya, tambahkan roh iman dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, dan kami tidak khawatir Tuhan. Setiap apapun yang kami naikkan, setiap apapun yang kami doakan, kami percaya Tuhan, kami bisa melihat dengan mata iman, bahwa Tuhan itu menjawab semua doa-doa kami. Dan buat kami Tuhan untuk berdoa Tuhan, bertekun di dalam doa. Tidak menyerah, berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai kami mendapatkan jawaban doa kami. Sebab kami tahu Tuhan, dari hari pertama kami menaikkan doa kami, Engkau sudah mendengarnya Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan jawaban kepada kami Tuhan. Dan buat kami terus menyatu tinggal di dalam Engkau Tuhan. Buat hidup kami Tuhan ada di dalam Engkau Tuhan. Dan buat firman-Mu itu Tuhan menjadi kesukaan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kami terus tekun Tuhan untuk memperkatakan setiap firman-firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada kuasa penciptaan di balik firman-Mu Tuhan. Sehingga doa-doa kami berkuasa bukan hanya untuk diri kami Tuhan. Tetapi juga untuk keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Beri hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Tetapi firman itu akan terus bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau tambahkan roh iman atas hidup mereka Tuhan. Sehingga apapun yang mereka perkatakan semuanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami
hidup jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Angkat tangan saudara, kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa.